Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semuanya. Sebelum memasuki materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abela Batrisya Fadila dari kelas 11F dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi tentang HIV dan juga AIDS dalam rangka untuk memenuhi tugas pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam materi kali ini, terdapat 6 poin utama yang akan saya bahas mengenai HIV dan juga AIDS. Yang pertama ada pengertian, kedua proses penularannya, yang ketiga gejala-gejala, yang keempat faktor resiko, yang kelima proses infeksi, dan yang terakhir pengobatan dan juga pencegahannya. Yang pertama, pengertian HIV dan juga AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 atau sel darah putih. Bentuknya seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan juga tajam. Semakin banyak sel darah putih yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit lainnya. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan stadium akhir dari infeksi HIV itu sendiri. Dan pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Seorang pengidap HIV, daya tahan tubuhnya terganggu, sehingga mudah terserang penyakit. Bahkan, serangan suatu penyakit ringan saja bagi pengidap HIV atau penderita AIDS bisa terasa sangat berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Contohnya, bagi orang normal, apabila mereka mengidap influenza, penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih selama 1 minggu, meskipun tidak diobati sama sekali. Asalkan tidur dan istirahat yang cukup. Sedangkan bagi para pengidap HIV atau penderita AIDS, penyakit influenza ini akan menetap lebih lama, bahkan bisa menjadi semakin parah pada waktu tertentu. Yang kedua ada proses penularannya. Proses penularannya dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti melalui darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Contohnya melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan juga transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga bisa menular dari ibu ke anaknya selama masa kehamilan, melahirkan, dan juga menyusui. Satu hal yang perlu diketahui, HIV tidak akan menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, maupun sentuhan fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup. Virus ini akan menetap di dalam tubuh penderitanya seumur hidupnya. Meskipun belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada beberapa obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan juga bisa meningkatkan harapan hidup penderitanya. Yang ketiga, ada gejala-gejalanya. Gejala HIV ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama ini, gejala-gejalanya masih ringan, sehingga masih bisa sembuh dalam waktu yang cukup singkat. Contohnya seperti mengalami flu dan batuk, demam, lemah dan lesu, nyeri sendi dan otot, maupun nyeri tenggorokan. Dan tahap kedua, ini gejalanya sudah terasa sedikit berat, tetapi masih bisa hilang. Contohnya seperti demam berkepanjangan, berat badan turun drastis, stamina tubuhnya melemah, pembengkakan kelenjar di area leher, lipatan paha, dan juga ketiak, diare terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan, maupun kulit yang terasa gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Lalu yang tahap 3, ini adalah tahap terakhir. Di tahap ini bisa digolongkan ke dalam tahap gejala AIDS atau gejala akhir, yaitu radang paru, radang saluran pencernaan, radang di mulut dan kerongkongan karena jamur, kanker kulit, tuberkulosis, maupun gangguan susunan saraf. Yang keempat, ada faktor risiko HIV dan juga AIDS.
Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko penularan HIV itu sendiri. Yang pertama, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Yang kelima, ada perjalanan atau proses infeksi HIV dan juga AIDS. Dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah fase window period atau periode jendela. Dalam tahap ini, sama sekali tidak mengalami gejala berat apapun, kecuali gejala-gejala ringan yang dialami pada tahap 1, yang biasanya terjadi selama 2-4 minggu setelah terinfeksi. Selama waktu tersebut, sistem kekebalan bereaksi terhadap virus dengan mengembangkan antibodi. Fase ini bisa berlangsung selama sekitar 3-6 bulan dari saat terinfeksi HIV, kemudian menghilang secara perlahan. Perlu diingat bahwa sejak masuknya HIV ini, seseorang telah menjadi pengidap HIV dan ia dapat menularkan HIV sepanjang hidupnya atau menjadi sumber penularan. Lalu yang kedua, ada fase asimptomatik atau tanpa gejala. Dalam fase ini tidak menunjukkan gejala yang jelas terdeteksi. Penderita mungkin terlihat dan merasa sehat, tetapi HIV terus melemahkan sistem kekebalan tubuhnya. Tahap ini bisa berlangsung rata-rata dari 8-10 tahun. Perlahan-lahan jumlah sel darah putih menurun. Terkadang ada keluhan berkaitan dengan pembengkakan di kelenjar getah bening, tempat di mana sel darah putih diproduksi. Lalu fase yang ketiga ada fase simptomatik atau fase bergejala. Dalam fase ini mengalami gejala ringan, namun tidak mengancam nyawa. Seringkali gejala-gejala dermatitis mulai muncul pada kulit, infeksi mulut yang ditandai dengan adanya lapisan putih pada lidah, herpes, dan lain-lain. Kehadiran satu atau lebih tanda-tanda terakhir ini menunjukkan seseorang sudah berpindah dari tahap infeksi HIV menuju AIDS. Bila hitungan sel darah putihnya turun drastis, maka pada umumnya gejala menjadi kian parah sehingga membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Lalu yang keempat, yaitu fase terakhir, yaitu adalah fase AIDS. Dalam fase ini, telah menunjukkan gejala-gejala AIDS, diantaranya seperti gejala pada tahap 3, tetapi gangguan syaraf, hilangnya kemampuan melihat, maupun kelumpuhan kaki juga bisa timbul di fase ini. Cepat atau lamanya perkembangan HIV tergantung pada berbagai faktor, seperti riwayat medis, status kekebalan tubuh, pola makan, dan lain-lain. Jadi setiap individualnya memiliki proses perkembangan HIV-nya bisa berbeda-beda. Poin yang keenam, ada pengobatan dan juga pencegahan HIV dan AIDS. Untuk pengobatannya, bisa melalui terapi antiretroviral atau ARV untuk mencegah virus HIV bertambah banyak, sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Selain itu, bisa juga dengan mengonsumsi obat dan terapi antiretroviral atau ART yang bertujuan untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh dan menghentikan kerusakan sel darah putih dalam tubuh akibat dari infeksi HIV. Untuk proses pencegahannya, bisa dilakukan dengan cara tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik, lalu yang terakhir, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularannya, pencegahannya, dan pengobatannya, terutama bagi anak-anak remaja. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.